Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan kode etik, Ibu Kushana Rahmi MPSI Psikolog. Yang terhormat teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada presentasi kali ini kita semua masih diberikan kesehatan. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ananda Septia Azhara, Dialia Putrina Sepha, dan saya sendiri, Nurli Septiani, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kategori yang diinformasikan. Menurut Thomson 1990 terdapat sejumlah informasi yang biasanya tergolong rahasia. Di antaranya, pertama yaitu ada status klien, yang kedua ada jumlah pertemuan, yang ketiga ada tipe jasa atau layanan, keempat ada alasan klien mencari atau menerima jasa dan diagnosis yang ditegakkan atas diri klien, yang kelima ada kata-kata dan perilaku nonverbal yang ditampilkan klien selama proses terapi, yang keenam ada kata-kata dan perilaku nonverbal yang ditunjukkan klien terhadap terapis dalam konteks lainnya. Yang ketujuh ada kata-kata dan perilaku nonverbal terapis baik di dalam maupun di luar konteks terapi. Dan yang terakhir ada pandangan umum terapis mengenai jalannya intervensi dan hasilnya. Psikolog terpanggil untuk melakukan kewajiban profesional dengan menjaga privasi dan memberikan penghormatan dan harkat martabat klien, termasuk terhadap privasi kerahasiaan dan penentuan diri yang ditunjukkan oleh klien. Pendokumentasian dalam jasa psikologi merupakan bagian yang sangat erat dengan kerahasiaan. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, berbagai hal yang berkaitan dengan pendokumentasian ini disebut sebagai rekam psikologi, pasal 23. Tujuan dari pendokumentasian data diantaranya yaitu untuk memudahkan pengguna jasa psikologi di kemudian hari. Yang kedua, untuk memenuhi prasyarat yang ditetapkan institusi atau hukum. Yang ketiga, sebagai bukti pertanggungjawaban telah dilakukannya pemeriksaan. Yang keempat, memperbolehkan adanya replikasi, desain, dan analisis penelitian. Yang kelima, menjamin ketepatan dari penagihan dan pembayaran. Board of Professional Affairs 2006 menyatakan bahwa dalam memberikan jasa psikologi, beberapa informasi yang dicatat meliputi: yang pertama ada identitas, yang kedua ada tanggal layanan, yaitu kapan seorang klien datang untuk konsultasi atau diberikan layanan dari psikolog. Yang ketiga ada tipe layanan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asesmen dan psikotes, yang kedua ada konseling dan psikoterapi, dan yang keempat ada biaya. Yang kelima ada bentuk asesmen. Bentuk asesmen psikologi dalam konseling dibedakan menjadi asesmen teknik non-tes dan asesmen teknik tes. Yang paling sering digunakan oleh konselor adalah asesmen teknik non-tes, sebab perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya tidak rumit seperti asesmen teknik tes. Dan yang terakhir ada informasi, penggunaan alat telekomunikasi, dan pelanggaran privasi. Kemajuan teknologi juga turut berperan dalam isu privasi dan kerahasiaan. Penggunaan telepon genggam, mesin faksimiles, pesan suara, mesin penjawab, dan surat elektronik berpotensi menimbulkan masalah etika berkaitan dengan perlindungan privasi klien. Para praktisi kesehatan perlu berhati-hati dalam mendiskusikan hal-hal rahasia melalui telepon atau media komunikasi lainnya. Jika pemberian jasa, produk, atau informasi dilakukan melalui media elektronik, harus menginformasikan akan adanya resiko dan keterbatasan rahasia. Selanjutnya, ada hal-hal yang sering diabaikan kerahasiaannya. Berikut merupakan beberapa hal yang mudah sekali diabaikan dan akhirnya dapat mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan dan privasi klien. Yang pertama, ada sumber rujukan. Ini dilakukan dalam situasi tertentu. Terkadang kita mendapatkan rujukan klien dari sesama psikolog. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak sengaja melanggar kerahasiaan data dengan memberikan ucapan terima kasih kepada psikolog yang telah merujuk kita. Lalu yang kedua ada konsultasi publik. Salah satu hal yang sering dilakukan adalah konsultasi dengan kolega. Yang ketiga, gosip. Klien yang dihadapi kadang memiliki informasi yang cukup menarik, misalnya seperti di medsos. Dari medsos tersebut, banyak hal mengenai klien bisa diketahui oleh orang lain.
Jika kabar selentik yang diceritakan oleh psikolog dan bukan klien yang bersangkutan, ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran etika. Yang keempat, catatan kasus dan berkas data klien. Catatan dan berkas ini sangat dilindungi dan hanya dipegang oleh psikolog. Yang kelima ada telepon, fax mail, dan pesan tertulis. Keenam, komputer. Komputer ini menjadi salah satu hal yang dapat mengancam kerahasiaan data klien. Ketujuh, kantor yang berada di rumah. Di mana kantor berada di rumah terdapat kemungkinan klien akan bertemu dengan anggota keluarga lain dari psikolog yang sedang berada di rumah. Terkadang klien tidak ingin adanya orang lain yang mengetahui bahwa dirinya datang berkonsultasi. Dan yang terakhir, berbagi dengan orang terdekat. Beberapa dari terapis ataupun psikolog biasanya tidak memiliki rahasia dengan pasangan mereka ataupun orang-orang terdekat mereka. Mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan keluhan klien atau pengguna jasa psikologi lainnya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna jasa psikologi atau orang yang menjalani jasa psikologi harus mematuhi hal-hal berikut. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada orang berwenang mengetahuinya dan memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian jasa psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna jasa psikologi. Yang terakhir, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan diperlukan untuk kepentingan pengguna jasa psikologi, profesi, dan akademisi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi. Tujuan menjaga kerahasiaan data klien ialah apabila data klien yang menjalani jasa psikologi tersebut harus dimasukkan ke basis data atau sistem yang dapat diakses pihak lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna jasa psikologi. Ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban utama untuk menjaga kerahasiaan yang menjadi hak klien yang ditanganinya dan menyadari bahwa kerahasiaan itu dilindungi oleh undang-undang, peraturan, atau dalam hubungan profesional dan ilmiah. Langkah praktis yang dapat dilakukan untuk melindungi hak kerahasiaan klien yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, kedua ungkapkan kebenarannya di muka, ketiga dapatkan persetujuan klien sebelum data diungkapkan, keempat berikan respon yang etis terhadap permintaan hukum dalam rangka mengungkapkan data, kelima hindari membuat pengecualian tidak etis terhadap aturan kerahasiaan, yang terakhir bicarakan tentang kerahasiaan dengan klien. Pengungkapan kerahasiaan data. Psikolog atau ilmuwan psikologi dari sejak awal harus merencanakan agar data yang dimiliki tetap terjaga kerahasiaannya dan juga tetap terlindungi. Bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi ataupun sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Data atau informasi yang sifatnya rahasia dapat diungkapkan dengan persetujuan dari pengguna, baik itu individu ataupun organisasi, jasa ataupun pihak lain yang diberikan otoritas secara hukum. Jika data atau informasi tersebut diungkapkan tanpa adanya persetujuan dari klien ataupun pasien, maka itu hanya dapat dilakukan atas ketentuan dan keperluan hukum atau tujuan lainnya, seperti yang pertama, membantu mereka yang memerlukan jasa profesional, baik perorangan maupun organisasi. Yang kedua, memperoleh konsultasi dari pihak profesional yang tepat. Yang ketiga, melindungi klien ataupun pasien psikolog atau pihak lainnya dari masalah atau kesulitan. Dan yang terakhir, mendapatkan pembayaran untuk jasa atas klien ataupun pasien. Pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan psikologi untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Data dan informasi hasil jasa psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang ataupun lembaga yang datanya digunakan. Pemanfaatan data hasil jasa psikologi untuk tujuan lain harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan serta nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. Psikolog
atau ilmuwan psikologi tidak mengungkapkan dalam penulisan, materi pengajaran, maupun pengungkapan di media lainnya. Informasi yang sifatnya rahasia, hal-hal pribadi yang berkaitan dengan klien, mahasiswa, partisipan penelitian, klien organisasi, ataupun pengguna jasa mereka lainnya yang diperoleh selama proses jasa terjadi. Informasi yang sifatnya rahasia tersebut dapat diungkapkan hanya jika alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan mengambil langkah seperti yang pertama, langkah-langkah yang wajar untuk menyamarkan individu atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, individu atau organisasi tersebut telah memberikan izin tertulis. Dan yang ketiga, terdapat otoritas hukum untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik teman-teman, telah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi